Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi DFS dan BFS. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri, Andi Rangsono, lalu ada Josi Virus, Rima Dewasika, dan Taskia Aulia. Yang pertama yaitu adalah pengertian DFS. Algoritma Deep Search adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking, yaitu penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang diinginkan. Pada metode DFS, memakan memori tidak banyak, karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Selain itu, jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan yang paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Yang selanjutnya yaitu pencarian mendalam DFS. Yang pertama traversal dimulai dari simpul V. Algoritmanya yaitu yang pertama kunjungi simpul V. Yang kedua kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Ketiga ulangi DFS mulai dari simpul W. Keempat ketika mencapai simpul U sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi. Pencarian dirunut balik ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Yang terakhir yaitu pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Berikut ini adalah contoh penerapan DFS pada algoritma. Di sini terdapat satu urut, yaitu urut 1. Urut 1 memiliki 12 node. Dikarenakan ini adalah DFS atau pencarian terdalam, maka pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada node sebelah kanan. Untuk urut 1 memiliki 3 node yaitu 2, 7, dan 8. Seperti tadi dilakukan dari yang paling kiri yaitu node kedua terhubung dengan node 3. Begitu juga node 3 terhubung dengan node keempat. Dikarenakan 4 tidak ada yang terhubung lagi, maka pencarian naik ke atas ke 3, lalu naik lagi ke node kedua. Dilanjutkan pada node sebelah kanan, yaitu di sini node 2 terhubung dengan 6. Lalu ke bawahnya lagi node 3 terhubung dengan node kelima. Dikarenakan sudah tidak ada yang terhubung lagi di node kelima, maka dilanjutkan lagi ke node sebelah 2 yaitu node 7. Node 7 tidak ada yang terhubung, beranjak lagi ke node 8. Seperti tadi, dimulai dari yang paling kiri yaitu node 8 terhubung dengan node ke-9. Lalu node 9 terhubung dengan node 10. Node 10 sudah tidak ada yang terhubung lagi, beranjak lagi ke node ke-9 dan node ke-8. Lalu dilanjutkan pada node sebelah kanan, yaitu node 8 terhubung dengan node ke-12, lalu node 9 terhubung dengan node 11. Lalu untuk hasil DFS-nya seperti ini. Urutannya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 12, dan 11. Selanjutnya adalah representasi array. Salah satu representasi graf adalah dengan metrik n kuadrat, yaitu metrik dengan n baris dan n kolom, yang artinya baris dan kolom berhubungan ke setiap vertex pada graf. Jika ada edge dari VI ke VJ, maka entry dalam metrik dengan indeks baris sebagai VI dan indeks kolom sebagai VI yang diset ke 1, yaitu dengan rumus ADC atau additif VI, VI sama dengan 1 jika VI, VI adalah suatu edge dari graf G. Jika E adalah total jumlah edge dari dalam graf, maka ada entry 2E yang diset ke 1 selama G adalah graf tak berarah. Lalu jika G adalah graf berarah, hanya entry E yang diset ke 1 dalam metrik keterhubungan.
selanjutnya yaitu representasi array. Berikutnya ini adalah representasi array dari graf yang tidak berarah dan berarah. Nah, untuk yang ini yaitu gambar graf yang tidak berarah, yang memiliki 4 vertex, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kenapa kok ini bisa 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1? Yaitu kita lihat dari titiknya, dari vertex 1, misalkan 1 dan 1. Dia tetap dan tidak memiliki garis yang bertemu dengan node yang lainnya, atau yang tidak bertemu dengan vertex lainnya. Jadi maka dia 0. Lalu di sini ada 2 sama 1. 2 sama 1 kan 1. Jadi di sini 1. Begitu juga dengan 3 dengan 1. Ini dia keterhubungan, maka di sini 1. Lalu ada 4 sama 1. Jadi dia terhubung, maka di sini juga 1. Nah, begitu pun juga dengan yang lainnya. 1 dengan 2, 1. 2 dengan 2, 0. 3 dengan 2, 1. 4 dengan 2, 1. Sampai seterusnya. Lalu selanjutnya di sini ada graf yang berarah. Di sini ada 1, 2, dan 3. Jadi kita menyesuaikan dengan arah panahnya juga. Tidak sama seperti graf yang tidak berarah. Untuk di sini 1 dan 1 itu 0. Dan 1 kedua itu 1 dan 1 ketiga itu 0. Kenapa kok 0? Karena mereka tidak terhubung. Lalu lanjut ke titik yang ke vertex kedua, yaitu 2 dan 1 itu 1. Ini di sini 2 dan 1. Arahnya sama ya. Jadi ini di sini 1, lalu ada 2 sama 2, di sini 0. Benar. Lalu terakhir ada 2 dan 3. Nih, arah panahnya ke 3, jadi 1. Yang terakhir kita di vertex 3 atau di sini. Di sini ada 3 sama 1. Di sini 0 karena grafnya berarah, jadi tidak ada panah yang mengarah bertemu ke vertex 1. Jadi di sini 0. Begitupun juga dengan 3 kedua baik ke 3 ketiga. Jadi 0, 0. Lanjut, ini ada representasi linked list. Sama juga. Di sini ada 4 simpul atau 4 vertex, ada 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada 1. Lalu urut 2, 3, 4, 0 karena di sini hanya 4 simpul, maka di sini sudah 0. Lalu dilanjutkan ke 2 dan mengarah ke 1, kita mengambil angka yang paling kecil lalu diurutkan 1, 3, 4, lalu habis 0 dan seterusnya. Dan ini adalah contoh yang directed. Di sini ada gambar juga, ada 1, 5, 6, 2, 3, dan 4. Nah, yang dari sini kan 1, 3, 5, 6. Kenapa kok bisa kayak gini? Nah, 1 ini terhubung dengan 3 vertex, yaitu ada 3, 6, sama 5. Jadi di sini 1 ada 3, 5, 6, 2. 2 ini tidak terhubung karena apa? Di sini dia tidak terhubung dengan siapapun, sedangkan ini berarah. Jadi ini kosong. Selanjutnya 3 terhubung dengan di sini 1 dan 6. Karena 3 ini ada arah ke 1, maka 1 pun berhubung dengan 3. Jadi 3 itu terhubung dengan 1. Jadi di sini ada 1. Lalu 3 mengarah ke 6. Jadi 3 juga berhubung dengan 6. Jadi ada 1 sama 6. Lanjut ke 4. Nah, 4 di sini tidak terhubung dengan siapa? Jadi ini jadi di sini 4-nya kosong. Lanjut ke 5. Di sini 5 terhubung dengan 2 karena arah panahnya ke 2, jadi 5 terhubung dengan 2. Jadi di sini 5 sama dengan 2. Dan yang terakhir 6. 6
di sini terhubung dengan 4 di sini. Nah, kenapa kok cuma terhubung sama 4 saja? Karena meskipun dia di sini bercabang atau terhubung dengan 1, 3, dan 4, yang berhubungan di sini hanya 4 karena anak panahnya ini hanya menjelaskan kalau 6 itu terhubung ke 4. Beda kalau hubungan 1 ke 3, 3 ke 1. Arah panahnya itu saling berbalik. Saling imbal balik. Jadi kayak terhubungan 1 ke 3, 3 ke 1. Sedangkan 6 itu tidak. Jadi hanya 4 saja yang terhubung. Selanjutnya yaitu performa. Di dalamnya terdapat agensi metrik, agensi linked list, edge list, dan terdapat tiga kolom di dalamnya, yaitu yang merupakan memory stack, check better, final ejection, dan samping-sampingnya merupakan rumus dari ketiga metrik tersebut dari performa. Selanjutnya contoh dari DFS graph. Pada tabel DFS graph yang ini terdapat gambar yang menunjukkan jika node ini yang berwarna putih, maka eksplorasinya node tersebut seperti 5/6, 7/8, 4/9, 1/10, dan 2/3. Sedangkan jumlah edge merah sama dengan nilai N1. Kemudian edge merah berbentuk subgraph yang dan setelah itu edge merah membentuk satu tree, yaitu DFS tree. Kemudian slide selanjutnya yaitu contoh DFS tree, yang di dalamnya yang berwarna ada dua warna, yaitu berwarna biru dengan berwarna hijau. Yang berwarna biru yaitu merupakan edge tree, sedangkan yang berwarna hijau yaitu merupakan back tree. Back tree merupakan suatu edge dari node ke ancestornya. DNF menentukan setiap node edge sebagai suatu tree atau back tree. Kemudian ini adalah tampilan dari DFS graph. Yang di dalamnya terdapat representasi datanya memakai agency list, yaitu dengan seperti ini tampilan dari nodenya dari kiri ke kanan dengan menunjukkan node merah yaitu seperti 0/11 dan seterusnya. Apabila jika node berwarna putih, kita akan kunjungi node tersebut. Berikut ini adalah implementasi DFS rekursiv yang di dalamnya terdapat stack dan rekursiv. Dan ini adalah implementasi dari DFS rekursiv. Modifikasi DFS rekursif. Buat dua array untuk menandai setiap edge. Di sini memiliki tiga variabel. A, variabel arrival untuk saat kunjungan vertex, dan D, yaitu departure atau untuk saat meninggalkan vertex, dan time, yaitu tiap kunjungan dan saat meninggalkan vertex. Dan berikut ialah implementasi dari script rekursif. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan DFS yang pertama ialah membutuhkan memori yang relatif kecil. Yang kedua, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kelemahan DFS yang pertama ialah memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, hanya akan mendapat satu solusi pada setiap pencarian. Berikut ini adalah implementasi DFS dengan menggunakan Java NetBeans ID.
sini ada tipe data char, yaitu label yang menyimpan data A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, di sini juga ada double dengan array 2 dimensi, yaitu metrik yang berisi dari nilai-nilai dari A, B, C, D, E ini sampai ke sini. Dia menyimpan nilai dari charnya label. Lalu di sini ada boolean, di sini ada variable visited new boolean, label.length sama kayak array, panjang arraynya label.length. Dan di sini memakai stack, integer stack, new stack. Di sini ada in awal sama dengan 6, in akhir sama dengan 4. Itu ada inisiasi dari variabelnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak dengan codingan yang sudah kami implementasikan, dan hasilnya seperti ini. Ada pet, G, I, E, total jaraknya seperti ini. Nah, itu tadi adalah contoh dari implementasi DFS menggunakan Java NetBeans. Berikutnya yaitu BFS, Bird First Search, algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Cara kerja algoritma BFS. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian. Antrian ini digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengan yang akan dikunjungi kemudian sesuai urutan pengantrian. Selanjutnya ada prosedur BFS. Yang pertama, traversal dimulai dari simpul V. Yang kedua, kunjungi semua simpul V. Ketiga, kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Yang keempat, kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Demikian seterusnya. Yang terakhir, atau yang kelima, jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum mengunjungi simpul-simpul pada aras T+1. Selanjutnya, langkah-langkah algoritma BFS. Pertama, masukkan simpul ujung atau akar ke dalam antrian. Ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul tersebut merupakan solusi. Yang kedua, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Yang ketiga, jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak ke dalam antrian. Lalu, jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Lalu terakhir, ulangi pencarian dari langkah kedua. Kemudian yaitu algoritma BFS. Dalam algoritma BFS terdapat sintaks yang di dalamnya terdapat open, close, while, if, insert, for, dan return file. Di dalam algoritma BFS terdapat open diimplementasikan dengan queue menerapkan konsep FIFO atau first in, first out, yang dimana yang pertama masuk yaitu yang pertama keluar. Kemudian closed yaitu bertujuan untuk langsung ditampilkan ke layar. Selanjutnya yaitu breadth first search atau singkat BFS. Dalam BFS terdapat tadi kasus yang di dalamnya terdapat trace dengan BFS. Yang pertama, open A di close. Yang kedua, open BCD A di close. Yang ketiga, open CDEF BA di close, dan seterusnya hingga sampai nomor 7, open GHIJKLM SL is already on open FEDCBA di close. Kemudian nomor 8, open HIJKLMN GFEDCBA di close. Finally, and so on you until either you is found or open.
Selanjutnya yaitu metode pencarian BFS. Di sini ada 3 contoh gambar, yaitu ada A, B, C. Kembali ke pencarian BFS, yaitu pencarian secara melebar dengan mengunjungi setiap tetangga vertex-nya. Misalnya di A, di sini ada 1, lalu alurnya dia itu harus melewati 2 dan 3 karena harus mengunjungi setiap tetangganya. Lalu setelah itu habis 1, 2, 3, lalu alurnya ke 4, 5, 6, 7, 1. Jadi untuk alur gambar A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir ke 1 di sini. Selanjutnya gambar B. Sama saja seperti gambar pertama tadi, gambar A. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir di 1. Next, untuk gambar C, yaitu sama dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk alurnya bisa dilihat di sini. Seperti ini. Untuk kelebihan dan kelemahan BFS. Yang pertama yaitu kelebihan dari BFS. Pertama, tidak akan menemui jalan buntu. Kedua, jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Selanjutnya yaitu kelemahan BFS. Yang pertama, membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua not dalam satu pohon. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena menguji N level untuk mendapatkan solusi pada level ke N+1. Nah, berikut ini adalah implementasi BFS menggunakan Java NetBeans dengan program Coin Change Problem di Java. Pertama-tama di sini saya membuat package yang bernama Coin BFS yang di dalamnya nanti terdapat 2 kelas, yaitu ada kelas Q sama kelas Coin BF seperti ini. Untuk kelas Q di sini saya gunakan untuk menyimpan pemanggilan kelasnya seperti ini, yaitu private, public void, dan lain-lain. Selanjutnya untuk kelas BFS di sini saya gunakan untuk algoritmanya seperti script yang terlihat pada gambar di slide PPT ini. Jadi sepertinya ada Q integer offset change set in min seperti ini. Dan ini contoh loopingnya seperti perulangannya di sini. Ada for if. Di sini juga seperti ini, if return counter. Dan ini adalah fungsi main-nya seperti ini. Jadi saya inisiasi ada variabel coin set yang bertipe integer yang dia itu bersifat array yang menyimpan beberapa nilai seperti 50, 25, 20, 10, 5, dan 1 seperti ini. Untuk hasil outputnya nah seperti ini 6. Nah itu tadi merupakan contoh implementasi dari Coin Change Problem pada Java NetBeans IDE. Nah sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.